Shalom, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa hari ini hari Jumat ya, kita kembali lagi. Schedule-nya adalah pelajaran sejarah penebusan. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu yang haus akan kebenaran firman Tuhan pasti senang sekali untuk belajar, karena melalui pelajaran sejarah penebusan ini kita bisa masuk ke dalam Alkitab ya, jadi kita bisa mengetahui isi Alkitab itu secara detail. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, kita minta kepada Bapak Siagian Bayuwangi untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silakan Pak. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh mengikuti pelajaran akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, agar kami semakin mengerti lebih dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh membawa berkat bagi kami, boleh berguna bagi diri sendiri, berguna juga bagi orang lain. Kami memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman-Mu, memberikan pelajaran, kiranya bukakan hati dan pikirannya, agar semua apa yang diucapkan berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Semua kami yang mendengarkan, baik yang ada di Indonesia, di luar negeri, kiranya Tuhan campur tangan di dalam semua apa yang menjadi peralatan-peralatan diperlukan untuk terlaksananya acara ini Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni semua dosa perbuatan kami yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, baik dalam pikiran perbuatan, agar kami layak di hadapan-Mu, layak mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Siagian atas doanya ya. Baik Bapak Ibu, mari kita melihat profil dari dosen kita malam ini yang akan mengajarkan kita. Dipersilakan operator. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado 21 Oktober tahun 1979. Alma mater Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary Florida US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barrett Theological Seminary Florida US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ragawana 1 nomor 2 Puri Cinere Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Baik, terima kasih untuk operator yang telah menampilkan dari profil dari Bapak Pendeta Yudi Lengkong ya. Bapak Pendeta Yudi Lengkong adalah dosen yang mengajar
dan dia sudah fasih untuk mengajarkan kepada kita mengenai pelajaran sejarah penebusan. Bapak Ibu, walaupun Anda setelah menjadi pendeta ataupun sudah menjadi anak Tuhan, ya, mungkin sudah bolak-balik baca Alkitab, Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, percayalah Bapak Ibu perlu memakai kacamata dari sejarah penebusan untuk melihat lebih dalam, lebih detail, ya, kayak seperti hari ini mengenai Raja Ahaz. Mungkin Bapak Ibu belum tahu kronologinya, ya, bagaimana cerita yang lebih dalamnya. Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu fokus, ya, kita mempelajari hari ini. Termasuk saya mau mengulangi pelajaran ini kembali dan saya mempersilakan kepada Pak Pendeta Yudi Lengkong untuk memaparkan pengajaran ini. Dipersilakan kan. Terima kasih Ibu Heni. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur karena lewat kasih karunia Tuhan kita bisa bertemu kembali, dan hari ini kita akan melihat mengenai, kita masih melihat tentang raja-raja di dalam silsilah Yesus Kristus. Secara khususnya kalau kita lihat silsilah Yesus Kristus pada periode yang kedua, itu merupakan silsilah raja-raja. Jadi nama-nama raja dari keturunan Daud, dan beberapa raja kita sudah memperhatikannya, dan hari ini merupakan raja yang terakhir yang akan kita bahas. Sebenarnya ada banyak raja yang sangat menarik dan sangat mengajarkan kita hal-hal tentang jalan-jalan Tuhan dan bagaimana kehendak Tuhan di dalam sejarah penebusan. Akan tetapi karena kita tidak membahasnya secara detail satu persatu, jadi kita hanya mengambil beberapa raja, dan ini merupakan raja yang terakhir. Dan mungkin jika ada satu kesempatan lagi, saya akan membawa kesimpulan dari sejarah raja-raja ini. Dan hari ini kita akan melihat mengenai Raja Ahaz. Raja Ahaz. Yang terakhir kita sudah belajar mengenai Raja Hizkia. Raja Hizkia, jadi nama papanya adalah Ahaz. Nama ayahnya adalah Ahaz, dan kita sudah belajar mengenai kronologi dari pemerintahan Raja Hizkia. Lewat kronologi itu kita bisa mengetahui bagaimana Hizkia dia naik turun kehidupan iman dia, tetapi pada akhirnya dia berpegang kepada Tuhan. Tetapi ada hal yang fatal terjadi, dia memamerkan, menunjukkan segala ujung-ujung atau sudut-sudut istana raja, sehingga pada akhirnya di kemudian hari Raja Babel menyerang Yerusalem. Itu semua karena akibat kesombongan dari Hizkia. Nah, baik. Jadi hari ini kita akan melihat mengenai Ahaz, papanya Hizkia. Nah, Ahaz ini kurang enak untuk dibahas sebenarnya. Biasanya kalau kita ngobrol-ngobrol gitu ya, terus ada yang mau ngobrol mau ceritain tentang keburukan orang, kita kan pada akhirnya, awalnya semangat mendengar gitu ya. Oh ya, dia kayak gitu. Oh ya, waduh, ternyata dia. Tapi kalau terus dengar, akhirnya kita akan apa? Kapan ini berhenti dengar cerita ini, gitu ya? Kita juga capek dengarnya, betul ya? Tetapi mau tidak mau kita perlu mengenal tentang Ahaz ini. Ada suatu fakta yang jarang sekali diketahui oleh dunia kekristenan, bahwa ada 5 tahun pemerintahan Ahaz itu menjadi 5 tahun pemerintahan yang tidak diakui Tuhan. Tidak diakui oleh Tuhan. Apa yang terjadi di dalam 5 tahun ini, dan pesan apa yang bisa diberikan kepada kita? Ya, jadi dengan berdasarkan buku seri sejarah penebusan, seri yang keempat, Pemeliharaan yang Misterius dan Ajaib, yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Beliau juga menuliskan seri sejarah penebusan dan memiliki visi misi bagaimana supaya
kekristenan di dunia ini bisa maju, berkembang, dan intinya makin cinta Alkitab, ya. Dan kita lihat mengenai Ahas ini, ya, Ahas. Jika ada yang memiliki bukunya, jadi pelajaran hari ini berdasarkan buku seri yang keempat, Sejarah Perebusan, halaman 171 sampai 182. Kemudian ada juga itu 169 dan 170. Ini dibedakan karena berdasarkan urutan pembahasan. Baik, kalau kita lihat periode kedua silsilah Yesus Kristus itu, Raja-Raja Yehuda memerintah dan Pendeta Abraham Pak menyusun secara terperinci mengenai tahun-tahunnya. Kalau kita lihat di layar, ada background, ini bagan tahun-tahun pemerintahan dari Raja-Raja Yehuda Selatan. Di sini kita bisa melihat siapa yang memerintah bareng siapa, siapa masih ketemu sama siapa, dan apa yang terjadi di antaranya. Ini merupakan penyusunan sistematis yang pertama di sepanjang sejarah dunia. Belum ada ahli teologi manapun yang melakukan penelitian yang sedemikian detail. Mengapa demikian? Karena kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik memiliki tantangan tersendiri. Ada banyak raja-raja, tidak begitu banyak informasi mengenai mereka, akan tetapi hal ini lebih diperrumit dengan tahun-tahun, bahkan tahun pembanding. Mungkin Bapak Ibu ketika baca, yang sudah baca Alkitab, khususnya kitab Raja-Raja dan Tawarik, pernah mendengar istilah ini. Ketika raja ini menjadi raja di Yehuda Selatan, itu adalah tahun kesekian dari raja siapa? Dari Israel, gitu. Raja Israel katanya. Dalam bahasa Indonesia itu cuma dibilang Raja Yehuda dan Raja Israel. Dulu saya nggak tahu itu Raja Yehuda, Raja Israel loh, bukannya mereka sama-sama, gitu ya. Akan tetapi ternyata mereka terbagi dua, gitu ya. Israel di bagian utara, jadi disebut sebagai the Northern Kingdom of Israel, jadi Israel utara. Kemudian the Southern Kingdom of Judah, jadi Yehuda Selatan. Ya, di dalam buku sejarah perebusan langsung dicatat sebagai Israel utara, Yehuda Selatan. Nah, Pendeta Abraham Pak itu menyusun dengan terperinci, dengan detail tentang kronologinya. Muncul pertanyaan, buat apa sih tahu tentang raja-raja ini, tentang kronologi, buat apa, gitu ya? Nah, sebelum kita sampai ke sana, mari kita baca dulu firman Tuhan di 2 Raja-Raja 16 ayat 1 dan 2. 2 Raja-Raja 16 ayat 1 sampai 2, dalam tahun ke-17, zaman Pekah bin Remaliah, Ahaz, anak Yotam, Raja Yehuda menjadi raja. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Oke. Ya, jadi kita lihat di sini ada tentang Ahaz. Nama papanya adalah Yotam. Ya, Yotam. Dia cucu dari Uzia. Cucu dari Uzia. Oke. Ada yang bertanya, buat apa mempelajari tahun-tahun yang muncul dalam Alkitab? Mengapa itu merupakan suatu hal yang penting? Yang pertama, tujuannya adalah untuk menampakkan kebenaran fakta bersejarah. Apa adanya. Jadi ada 3 tujuan. Kenapa penting mempelajari tahun-tahun yang muncul dalam Alkitab? Yang pertama, untuk menampakkan kebenaran fakta bersejarah apa adanya. Mengapa demikian? Di zaman sekarang ini, sangat penting apa yang menjadi fakta dan apa yang bukan fakta. Itu sebabnya perlu yang namanya data-data yang tepat, gitu ya. Kalau kita lihat banyak video-video muncul, entah videonya tahun kapan, tiba-tiba muncul, pada akhirnya menyebabkan kebingungan. Nah, sama seperti itu, di dalam Alkitab, tahun-tahun itu kita perlu melihatnya secara kronologis sehingga kita tahu seperti apa fakta bersejarah di zaman tersebut. Akhirnya kita lihat bahwa, oh iya benar apa adanya benar, gitu ya. Yang kedua, untuk menampakkan pekerjaan pemeliharaan Allah dalam sejarah dan tidak terlewat begitu saja. Maksudnya apa? Ketika kita memperhatikan tahun-tahun raja-raja ini atau tahun-tahun dalam Alkitab, kita bisa melihat bahwa Allah campur tangan dalam sejarah. Bukan sejarah dunia saja, tetapi sejarah umatnya. Tidak terlewat, tetapi Allah memelihara
ya, memelihara. Jadi menampakkan pemeliharaan Allah. Makanya ditulis tahun-tahunnya. Maksudnya apa? Contoh, Daud berumur 30 tahun ketika dia menjadi raja. Artinya, selama 30 tahun ini Allah benar-benar menyertai dia. Jadi kita bisa melihat Allah campur tangan, ya, bahkan dalam sejarah global. Yang ketiga, tujuannya apa? Untuk menampakkan penyelenggaraan penebusan Allah bagi kita yang hidup saat ini. Jadi ketika kita mengetahui kronologinya, kita mempelajarinya, maka akan muncul suatu maka kebenaran Alkitab itu akan menjadi hidup bagi kita. Nah, kalau kita baca begitu saja tanpa memahami tahun-tahun, maka kita akan lihat itu sebagai apa? Angka saja. Oh, dia jadi raja sekian lama, oke, ya sudah selesai. Apa yang bisa kita sadari? Tidak ada. Betul ya? Tetapi ketika kita mempelajarinya, menyadarinya, maka kita akan memahami seperti apa rencana Allah di zaman itu dan apa hubungannya dengan kita yang hidup hari ini. Nah, makanya banyak hamba-hamba Tuhan menghindari berkhotbah tentang raja-raja, apalagi tahun-tahunnya. Kenapa? Karena itu kekhawatiran apakah masih signifikan, masih relevan dengan zaman sekarang. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa justru Alkitab diberikan bagi kita supaya kita bisa sadar. Tetapi bagaimana bisa sadar? Kebenarannya saja kita masih terbolak-balik gitu ya. Jadi bersyukur kita bisa mempelajari kehidupan Ahaz dan kita pun bisa memperhatikan kehidupan seperti apa yang Ahaz jalani dan nasihatnya itu bagi kita tuh apa, ya. Baik. Kalau kita lihat mengenai Ahaz, tahukah Bapak Ibu bahwa Alkitab mencatat bahwa dia menjadi raja di 3 tahun yang berbeda. 3 tahun yang berbeda. Jadi dikatakan misalnya di 2 Raja-Raja 17 ayat 1, Ahaz menjadi raja. Ya, dikatakan bahwa tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, maka Hosea menjadi raja. Itu kalau kita baca di 2 Raja 17 ayat 1. Jadi tahun ke-12 zaman Ahaz, Raja Yehuda, maka waktu itu di utara Hosea itu menjadi raja. Nah, ketika dibandingkan antara Raja Ahaz dan Hosea, di sini dihitung bahwa apa? Didapati bahwa pada tahun 743 sebelum Masehi, Ahaz diangkat sebagai wali dari papanya, wali raja. Dan usia Ahaz waktu itu adalah 12 tahun. Di bagian Alkitab yang lain, 2 Raja-Raja 16 ayat 1-2, di situ dikatakan Ahaz menjadi raja itu pada tahun ke-17 Pekah, Raja Israel. Ini menunjuk kepada tahun 735 sebelum Masehi. Ini ketika Ahaz dan Yotam, papanya, memerintah bersama-sama menjadi raja. Gini, memerintah kerajaan Yehuda itu bersama-sama. Nah, itu dimulai ketika dia berumur 20 tahun. Ya, 20 tahun. Dari sini kemudian kita bisa lihat di 2 Raja-Raja pasal 15 ayat 38 ayat 30, di situ dikatakan di ayat 30 ya, maaf di situ. Jadi 2 Raja-Raja 15 ayatnya yang ke-30, yang 30. Di situ dikatakan tahun ke-20 zaman Yotam. Tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzia. Di sini kita bisa lihat bahwa pada tahun 731 sebelum Masehi, akhirnya Ahaz memerintah sendirian. Sedangkan jadi Yotam itu sudah mati, dia memerintah sendiri. Memerintah tunggal. Waktu dia berumur 24 tahun. Jadi dia diurapi menjadi raja itu 3 kali. Dia dicatat waktu dia memerintah itu dicatat di 3 waktu yang berbeda. Waktu umur 12 tahun, 20 tahun, dan 24 tahun. Kalau kita perhatikan Daud,
Daud diurapi juga 3 kali. Gitu ya, diurapi. Ini bicara tentang tahun pemerintahannya 3 kali gitu ya. Tetapi Daud dia diurapi 3 kali. Yang pertama di mana? Di Bethlehem. Di hadapan orang tua dia dan keluarga dia, di saudara-saudaranya, ya, depan saudara-saudaranya, di rumah mereka. Kemudian dia menjadi raja di Hebron, diurapi di Hebron. Dan yang ketiga dia diurapi di mana? Di Yerusalem. Bukan di Yerusalem, di Hebron juga. Oke, di Hebron juga. Jadi dia menjadi diurapi menjadi raja di Hebron itu untuk kedua kalinya dia diurapi. Tetapi pada saat itu dia menjadi raja atas 2 suku, Yehuda, ya, atas Yehuda, ya, atas Yehuda. Tetapi 11 suku yang lain itu masih mengikuti anaknya Saul. Nah, setelah anaknya Saul ini mati, pada akhirnya tua-tua Israel datang ke Hebron. Nah, ini datang ke Hebron dan mengurapi Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Jadi dia 3 kali diurapi ya. Nah, yang pertama di Bethlehem, di hadapan keluarganya. Yang kedua itu menjadi raja atas Yehuda. Kemudian yang ketiga, dia menjadi raja atas seluruh Israel. Nah, mengenai Yotam, kalau kita lihat, mengenai Ahaz, kalau kita perhatikan, dia menjadi, Alkitab mencatat dia menjadi raja itu di zaman-zaman ini, usia 12 tahun, 20 tahun, dan 24 tahun. Kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan di dalam, kalau kita mundur sebentar gitu ya, mundur sebentar mengenai Yotam, mengenai papanya Yotam, ini pun sebenarnya memiliki suatu keanehan pencatatan. Dari mana kita bisa lihat? Ya, kita mundur sebentar ya, kita bahas tentang papanya si Ahaz yang bernama Yotam. 2 Raja-Raja 15 ayat 32 sampai 33 dikatakan, dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia, raja Israel, Yotam, anak Uzia, raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Jadi Yotam, menurut 2 Raja-Raja 15 ayat 32 sampai 33, Yotam ini, papanya Ahaz, menjadi raja, memerintah selama 16 tahun. Ya, 16 tahun. Tetapi kalau kita lihat ayat 30-nya, masih di pasal yang sama. Dikatakan Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dibunuhnya dia, kemudian dia menjadi raja menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzia. Jadi di ayat 32 dan 33 dikatakan Yotam itu memerintah selama berapa tahun? 16 tahun. Tetapi satu ayat sebelumnya atau 2 ayat sebelumnya dikatakan bahwa dia Hosea itu menjadi raja di utara pada tahun ke-20 zaman Yotam. Loh, bukan dia cuma 16 tahun jadi raja. Kok ini muncul zaman pemerintahannya sampai ke tahun tahun ke-20? Nah, ini. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi di sini. Ya, apa yang terjadi di sini? Kok catatannya sepertinya tidak konsisten? Bapak Ibu bisa mengerti maksudnya? Maksud saya? Sekali lagi ya. Sekali lagi, karena ini ada hubungan pembahasannya dengan Ahaz. Sekali lagi ya, saya sampaikan begini. 2 Raja-Raja 15 ayat 32 sampai 33, di situ dikatakan Yotam memerintah itu 16 tahun lamanya. Di sini tulis ya. Jadi Yotam, ya, dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia raja Israel, Yotam, sekarang fokusnya ke Yotam. Yotam, anak Uzia, raja Yehuda, menjadi raja. Ia di sini siapa? Yotam, berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ayat 32 sampai 33 dikatakan Yotam menjadi raja, dia memerintah berapa tahun? 16 tahun. Tetapi pada ayat 30, kalau mundur 2 ayat, di situ dikatakan apa? Hosea membunuh Pekah itu
Kemudian di utara ya, di kerajaan Israel Utara, Hosea melawan PK, membunuh PK yang raja di utara, kemudian Hosea ini menjadi raja, tahun keberapa katanya? Tahun ke-20 zaman Yotam. Di sini dikatakan Yotam itu memerintah sampai tahun ke-20, istilahnya muncul tahun ke-20, sedangkan ayat 32 dan 33 dikatakan Yotam hanya memerintah 16 tahun. Nah, mana yang benar? 20 tahun atau 16 tahun? Menurut Bapak Ibu yang mana yang benar? Benar kan? Karena hal-hal seperti ini Alkitab diserang dan mereka bilang apa? Ahli teologi liberal bilang apa? Oh, makanya Alkitab orang Kristen, Alkitab itu memang ada salah. Alkitab memang salah, terima aja apa adanya. Tetapi tidak demikian. Alkitab ditulis karena ada tujuan. Jika kita tidak paham, memang karena apa? Tuhan belum singkapkan kepada kita. Itu saja. Gitu ya. Tetapi tidak ada kesalahan dalam Alkitab. Firman Tuhan benar adanya. Jadi apa maksud ini? Kalau kita lihat mengenai Yotam, Yotam. Tadi, ini ya kan? Ya ini, saya sudah sampaikan tadi. Di ayat 32, 33, 16 tahun memerintah, ini ayat 30, loh, memerintah sampai tahun ke-20. Jadi maksudnya ini apa ini? Maksud pencatatan ini apa? Maksudnya begini, dari tahun 735 sebelum Masehi sampai 731 sebelum Masehi, ini dicabut dari masa ini dicabut, tidak diakui oleh Tuhan. Masa pemerintahan resmi yang dijalankan oleh Ahaz maupun Yotam. 5 tahun pemerintahan bersama antara Ahaz dan Yotam, Ahaz dan papanya Yotam, ini dikeluarkan. Tuhan tidak mengakuinya. Wah, pertanyaannya kenapa? Betul ya? Kenapa? Kenapa Tuhan, misalnya begini, kita telah belajar ketika mempelajari silsilah Yesus Kristus di bagian pertama, periode pertama, bahwa zaman perbudakan di Mesir, Tuhan tidak catat generasi-generasi atau keturunan-keturunan yang hidup di zaman perbudakan itu. Kemudian di zaman hakim-hakim, Tuhan tidak catat nama-nama generasi-generasi yang hidup di zaman hakim-hakim. Tuhan skip semuanya dari silsilah Yesus Kristus. Ini seperti ketika ada sejarah, ada di dalam sejarah suatu bangsa, sejarah keluarga, ada sesuatu yang buruk terjadi, sampai-sampai apa? Kita tidak mau ingat tentang hal itu. Tidak mau ingat tentang hal itu. Kira-kira seperti ini. Jadi Tuhan melihatnya, Tuhan kayak nggak mau lihat mengenai hal itu. Sampai-sampai apa? 5 tahun ini tidak diakui oleh Tuhan. Padahal mereka sementara hidup memerintah. Bayangkan. Ya. Ya. Kalau misalnya kita memaksakan zaman sekarang gitu ya. Misalnya gitu kan. Misalnya saya menjadi pendeta misalnya udah 3 tahun. Tiba-tiba Tuhan bilang, oh cuma 2 tahun kamu jadi pendeta. Waduh, yang 1 tahunnya kemana gitu. Betul ya? Nah, kira-kira seperti ini maksudnya. 5 tahun lamanya. Kenapa demikian? Nah, kenapa demikian? Alasannya karena kerajaan Yehuda diinjak-injak oleh bangsa kafir dan banyak rakyat yang mati. Ini merupakan sejarah tragis dari kerajaan Yehuda sampai Tuhan tidak akui. Ya, tidak akui mengenai hal ini. Nah, ini. Bagaimana kita memahami hal ini? Jadi kita bisa memahami begini. Jadi ketika Ahaz berumur, ya, ketika Ahaz itu berumur 12 tahun, 12 tahun, ketika dia 12 tahun, dia menjadi wali. Ya, diangkat menjadi wali di sini. Papanya masih ada. Kemudian ketika dia 20 tahun, dia resmi memerintah bersama papanya. Nah, di sini. Tetapi sejak waktu itu, Tuhan
tidak menganggap ini. 5 tahun ini. Sampai apa? Yotam mati. Nah, Yotam mati, kemudian apa? Ahaz kembali dicatat kisah tentang dia waktu dia berusia 24 tahun. Ya, 24 tahun. Seperti ini. Jadi, kemudian setelah ini Ahaz, nah ini, Ahaz memerintah. Ya. Sebentar, maaf. Oke. Di Ahaz dia memerintah ya sampai 715 tahun. Nah, kenapa? Apa yang terjadi dalam 5 tahun ini? Ya, dikatakan bahwa 5 tahun ini merupakan sejarah tragis dari kerajaan Yehuda. Nah, mari kita lihat. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, Yehuda diinjak-injak oleh bangsa kafir. Kalau kita perhatikan, yang pertama, ada serangan dari Raja Aram dan Raja Israel Utara, yaitu Rezin, Raja Aram, dan Pekah, Raja Israel Utara. Mereka menyerang Yehuda. Kalau kita lihat, ini Yerusalem, ini ada bintangnya di sini. Ya, Yerusalem, di atasnya ini Israel Utara. Jadi kita bisa lihat di sini yang agak pink ini, ya, pastel ini. Ini adalah Yehuda Selatan, yang biru ini Israel Utara, kemudian yang di atas ini Aram. Yang terjadi, Raja Aram yang bernama Rezin menjadi satu dengan Raja Israel Utara yang bernama Pekah. Mereka menyerang ini. Jadi mereka menyerang Yehuda Selatan. Mereka menyerang Yehuda Selatan. Dan pada waktu itu kalau kita lihat, Rezin itu menawan banyak sekali orang Yehuda. 2 Tawarik 28 ayat 5 mencatat hal itu. 2 Tawarik 28 ayat 5. Kemudian Pekah juga. Pekah itu membunuh 120.000 kesatria Yehuda dan menawan 200.000 rakyat Yehuda. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Pada waktu itu, kedua raja tersebut, ya Raja Israel Utara dan Raja Aram, mereka bermaksud untuk menghancurkan keturunan Daud. Jadi keturunan Daud itu pokoknya dimusnahkan semuanya, lalu angkat anak Tabel, ini orang luar, bukan orang Yehuda, bukan suku Yehuda, sebagai raja untuk gantiin Ahaz. Ya, Ahaz. Itu ditulis di kitab Yesaya. Yesaya pasal 7 ayat 5-6. Nah, kalau kita lihat ketika mendengar ancaman dari dua kerajaan yang kuat di zaman itu, makanya Ahaz itu menjadi takut. Rakyat pun menjadi gemetar. Mereka apa? Waduh, ya. Ketika ketika mereka melihat peperangan itu, mereka lihat bahwa anak-anak raja pun mati terbunuh, pejabat-pejabat pun telah dibunuh dalam serangan dua kerajaan ini. Jadi apa yang menjadi tujuan Raja Aram dan Raja Israel Utara hampir terwujud, gitu ya, hampir terwujud. Nah, di saat yang seperti ini, Allah mengutus Yesaya. Ya, Allah mengutus Yesaya. Dan kenapa? Apa yang terjadi? Karena Ahaz ingin bersandar kepada Raja Asyur. Nih, lihat di bagian atas ini. Jadi di bagian utaranya lagi, di bagian utaranya Aram, itu ada wilayah kekuasaan Raja Asyur. Ya, Raja Asyur. Dan apa yang terjadi? Yesaya mengatakan bahwa jangan bersandar kepada bangsa Asyur, bersandarlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah telah berjanji kepada Daud. Allah akan melindungi keluarga Daud, keturunan Daud. Sampai-sampai Yesaya bilang, jika kamu tidak percaya, mintalah tanda, maka Allah akan berikan kepadamu. Tapi kalau kita lihat, Ahaz dia mengeraskan hatinya
dan dia tidak mau bersandar kepada Allah. Dia nggak mau. Dia menolak Allah dan dia tetap bersandar kepada Raja Asyur. Ini yang terjadi. Ya. Di tengah-tengah kesusahan, Ahaz menampakkan kejahatannya, menolak Allah yang ingin membantu dia. Bayangkan, Bapak Ibu, kalau misalnya kita tahu ada orang susah untuk makan, terus kita mau kasih makanan, gitu ya, kita mau kasih makanan, dia bilang apa? Sorry, ya, lebih baik saya mati kelaparan daripada terima makanan dari kamu. Waduh, bisa emosi kan? Bisa emosi yang seperti ini. Tuhan pun sama, lihat yang seperti begini. Tuhan marah atas dia, ya. Tetapi pada akhirnya Ahaz dia diserang juga oleh bangsa Edom dan Filistin. Jadi dia sementara diserang, dia minta bantuan Raja Asyur. Sebelum bantuan ini tiba, dia sudah diserang oleh Edom dan Filistin. 2 Tawarik 28 ayat 16 sampai 18. Nah, kalau kita lihat, jadi dari Asyur, ya, Raja Asyur ini menyerang Aram. Setelah dia menyerang Aram, dia menyerang Israel Utara. Jadi apa ya? Ketika mendengar kabar bahwa Raja Asyur setuju mau membantu Ahaz, Ahaz sangat gembira. Apalagi dia melihat bahwa Raja Asyur sudah mengalahkan Aram, membunuh Raja Aram, kemudian juga menyerang Israel Utara, sehingga ada banyak rakyat di Israel Utara itu ditawan juga oleh Raja Asyur. Jadi di sini Ahaz melihat, wow, ternyata nggak perlu Tuhan. Saya minta bantu Raja Asyur juga bisa berhasil. Memang keputusan saya sudah tepat. Ahaz berpikir seperti itu. Tetapi apakah Raja Asyur memang sementara membantu dia? Bukan, saudara. Gitu ya. Jadi yang Raja Asyur sedang lakukan adalah Raja Asyur sedang memperluas wilayah penaklukannya, kekuasaannya. Ini yang Raja Asyur sedang lakukan. Jadi ketika Raja Asyur itu sementara menyerang Aram, menyerang Israel Utara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Filistin menyerang Yerusalem. Kemudian Edom menyerang Yerusalem. Ini yang dari wilayah selatan. Menyerang mereka. Pada akibatnya banyak orang ditawan juga. Dan kota-kota strategis dari Yehuda itu banyak direbut oleh musuh. Kenapa? Kenapa hal itu terjadi? Kenapa Allah membiarkan hal itu terjadi? Kenapa Allah membiarkan Ahaz dan Yehuda Selatan menderita sedemikian rupa? Itu karena Ahaz menolak Tuhan. Dia mengandalkan manusia. Kita pernah dengar firman Tuhan yang berkata apa? Terkutuklah mereka yang bersandar kepada manusia. Ya, harus bersandar hanya kepada Tuhan saja. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan membuat orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, seperti Ahaz itu, seperti rakyat Yehuda itu, menderita. Supaya apa? Supaya mereka bertobat. Supaya mereka rendah hati, berbalik kepada Tuhan. Ini tujuan Tuhan. Ya, tujuan Tuhan. Ahaz tetap tidak mau memahami dan tidak berusaha menyadari hal ini. Ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi, bangsa Asyur yang dimintain bantuan justru makin menyesakkan Yehuda Selatan. Menyesakkan. Ini. 2 Tawarik 28 ayat 20. Nah, Raja Asyur dia sudah menerima banyak sekali sumbangan, gitu ya, hadiah dari Ahaz. Bukannya nolong, justru dia makin tekan Yehuda. Jadi kita bisa lihat bahwa ya pada akhirnya
Asyur, pengharapan dari Ahaz ini, justru apa yang diharap ini berbalik dan menyerang dia, menekan dia. Banyak peringatan dari Allah ya, yang disampaikan kepada Raja Ahaz, tetapi ia tetap tidak merendahkan hatinya, dia tidak bertobat, dia tidak bersandar kepada Allah. Mazmur 146 ayat 3 sampai 5. Sangat penting bagi kita untuk bersandar kepada Allah. Sangat penting, ya. Bahkan di masa yang seperti ini, bayangkan dia sementara ditekan oleh Raja Asyur. Dia sudah mengalami penderitaan karena Raja Aram, Raja Israel Utara, diserang juga oleh orang Filistin dan orang Edom, ditekan oleh Raja Asyur yang sudah dia kasih banyak hadiah. Tahu apa yang dia lakukan? Apa yang Ahaz lakukan? Dia lebih dan makin berdosa kepada Tuhan. Makin berdosa kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Bayangkan. Yang pertama, dia memberikan persembahan korban kepada Allah orang Damsyik, Allah orang Aram. Kemudian, dia mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan hancurkan. Dia menutup pintu rumah Tuhan supaya tidak ada ibadah. Dia membuat mezbah-mezbah di seluruh penjuru Yerusalem. Bahkan apa? Nggak cukup di sini, Bapak Ibu. Nggak cukup di sini. Ada satu, kalau kita lihat, Ahaz, dia waktu itu dia pergi ke wilayah Damsyik, di wilayah Aram, gitu ya. Dan ketika dia di sana, dia melihat bait atau tempat penyembahan dari orang Aram, orang Damsyik, itu bagus sekali, megah sekali. Dia jatuh cinta kepada mezbah-mezbah itu, ya. Dan apa yang dia lakukan? Dia suruh gambar denahnya, apa semuanya, karena dia ingin mendirikan mezbah yang sama. Di mana? Di bait suci Salomo. Bayangkan. Itu yang dia lakukan. Gitu ya. Dia suruh imam besar untuk bangun mezbah penyembahan dewa Asyur di dalam bait suci Tuhan. 2 Raja-Raja 16 ayat 17. Bayangkan Bapak Ibu. Masih kurang jahatnya. Masih kurang ini. Masih ada lagi kejahatan dia. Dia sangat agresif. Bapak Ibu lihat ini. Ini saya ambil dari referensi buku ke-9 yang disusun oleh Pendeta Abraham Park. Ini referensi ya. Referensi buku ke-9 ya. Kita baru buku ke-berapa ya? Buku ke-4. Jadi buku ke-9 saya ambil. Ini merupakan kalau bahasa Indonesia itu dibilang laut. Ya, laut. Istilah Indonesia laut. Ini sebuah bab berisi sangat besar, sangat banyak air. Ya. Ini ada 12 lembu. Di atas 12 lembu itu dibikin bejana yang luar biasa besar. Dari tembaga, bayangkan. Ini ada gambarnya ya. Dulu kita bersyukur sekarang ada gambarnya. Dulu nggak ada gambarnya, sangat kesulitan saya dalam menjelaskannya. Tetapi ada gambarnya, puji Tuhan. Pendeta Abraham susun seperti ini. Nah, itu dari tembaga. Diameternya itu 4,5 meter. Jadi bayangkan kamar kita atau apartemen kita. Segede itu. Kelilingnya 13,6 meter. Tinggi 2,2 meter. Daya tampungnya itu 45.000, sekitar 45.420 liter air. Bayangkan kalau kita lihat tangki-tangki Pertamina yang lewat itu, yang gede. Gitu ya. Jadi banyak sekali. Apa yang dilakukan? Karena Ahaz sangat ingin membangun mezbah berhala orang Damsyik itu, dia suruh apa? Pindahin barang ini. Pindah jauh-jauh. Nggak ada gunanya ini. Ganti, taruh apa di situ? Taruh bait mezbah
penyembahan berhala orang Aram, orang Damsyik. Sangat-sangat jahat. Di sini kita bisa lihat apa? Ahaz bukan saja dia itu jatuh di dalam dosa, tetapi dia sangat agresif. Bapak Ibu tahu militan ya? Ya kira-kira kayak gitu. Wah, dosa apa lagi ya? Dosa apa lagi ya? Dosa apa lagi ya? Apa lagi ya? Jadi dia sangat-sangat berusaha dengan giat untuk berdosa. Wah, ini sangat parah kan ya? Makanya 5 tahun kekosongan itu ya terjadi. Tetapi itu terjadinya ketika Ahaz sementara memerintah bersama dengan Yotam. Yotam ini adalah raja yang baik, Bapak Ibu. Raja yang apa? Baik. Tetapi Yotam tidak ada daya dan dia hanya lihat anaknya berbuat dosa saja. Jadi kita kembali lagi, gitu ya. Lihat bagian ini, Yotam memerintah selama 16 tahun. Ya, 16 tahun. Kalau kita lihat ya dari sini ada 5 tahun kekosongan. Ini pun adalah pemerintahan bersama antara Yotam dan Ahaz. Ya, Yotam dan Ahaz. Jadi pemerintahan bersama dari tahun ini 735, 734, 733, 732 dan 731. Jadi setiap tahun ini dihitung. Ya, termasuk semuanya. Maka kita bisa melihat di sini apa ya? Yotam dia itu kalau kita lihat, kita bandingkan ya mengenai Yotam. Yotam papanya Ahaz ini. Kita lihat papanya Ahaz ya. Yotam itu dia baik ya, dia baik, dia berjalan di jalan Tuhan tanpa berubah dari awal sampai akhir. Bedanya apa? Bapak Ibu tahu, masih ingat papanya Yotam siapa? Itu adalah Uzia. Uzia. Jadi papanya Yotam atau kakek dari Ahaz bernama Uzia. Siapa Uzia ini? Uzia yang itu loh, yang kena kusta karena dia ingin memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Dia ingin memberikan korban, ya, memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Padahal itu adalah tugas dari para imam, gitu ya. Tetapi karena dia memaksakan hal itu, dia ada kesombongan, akhirnya dia kena kusta, gitu ya. Itu Uzia. Nah, kehidupan Yotam itu berbeda dengan leluhurnya, ya. Yotam dia itu berjalan di jalan Tuhan dari awal sampai akhir. Sayangnya apa? Cuma dia sendiri. Hanya dia sendiri yang hidup di jalan Tuhan. Rakyat masih ada dosa di hadapan Tuhan. Ya, ini Yotam. Dibandingkan dengan leluhurnya, papanya Yotam ini, yang kakeknya Ahaz, itu ya memulai dengan baik, tetapi tahun-tahun terakhir melawan Tuhan dalam hal memberikan persembahan. Makanya kena kusta. Kemudian kakeknya Yotam itu Amazia, raja yang jahat. Yoas ini raja yang jahat. Tetapi kalau kita bandingkan, gitu ya, kalau kita bandingkan mengenai Yotam ini, peristiwa tahun-tahun ini, tahun-tahun 5 tahun ini kekosongan, itu adalah ketika Yotam berusia dari umur 40 sampai 44. Ya. 40 sampai 44. Kalau kita baca di 2 Raja-Raja 15 ayat 35 sampai 37, dikatakan begini. Jadi ini tentang Yotam ya. Dia hidup benar, ya, hanya dia enggak datang ke bait suci aja. Dikatakan, namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Mulai zaman itu, nah di sini, mulai zamannya siapa? Yotam. Mulai zaman itu, Tuhan menyuruh Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Jadi tadi kita bahas
Yang kita bahas tadi adalah seolah-olah Aram, Rezin dan PKH ini, Raja Aram dan Raja Israel Utara, hanya mereka menyerang itu terfokus kepada pemerintahan Raja Ahaz. Seperti itu ya. Tetapi ternyata apa? Mereka menyerang di zamannya Yotam. Satu ayat lagi kita lihat. 2 Raja-Raja 16 ayatnya yang ke-5. Di situ dikatakan, pada waktu itu majulah Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel untuk memerangi Yerusalem. Dan mereka mengepung Ahaz. Tetapi mereka tidak dapat mengalahkan dia. Nah di sini mereka mengepung Ahaz. Di sini kita bisa mengerti bahwa ketika Yotam dan Ahaz itu memerintah bersama-sama, pada waktu Yotam itu umur 40 tahun, apa yang terjadi? Tuhan mengirim ini Pekah dan Rezin. Hal ini terjadi. Kenapa? Karena Yotam, Yotam ini dia tidak memperhatikan. Dia hanya benar sendirian saja. Dia tidak memperhatikan rakyatnya. Dia bahkan tidak memperhatikan anaknya sendiri. Tidak memperhatikan. Makanya Alkitab dengan sengaja. Ini kalau dibaca, kalau kita lihat ini ya, loh, di sini di dua raja ini, Raja Aram dan Raja Israel Utara itu menyerang di zamannya Yotam. Loh, di sini di zamannya Ahaz. Di ayat yang berbeda. Loh, jadi di zamannya siapa dua raja ini menyerang Yerusalem? Menyerang Yehuda. Ini bisa membingungkan. Tetapi lewat pembahasan kita malam hari ini, kita bisa tahu apa? Ini adalah peristiwa yang sama. Menyerang tempat yang sama. Tetapi pada waktu itu Yotam dan Ahaz memerintah bersama-sama. Jadi pada akhirnya kalau kita lihat, seperti apa Ahaz dibandingkan dengan leluhur dia, gitu ya? Ahaz, kalau kita lihat, dia hidup menurut kelakuan raja Israel, raja-raja penyembah berhala. Bahkan dia membuat patung tuangan. Jadi bukan orang yang bikin, bukan dibawa dari luar. Dia sendiri bikin berhala. Bayangkan. Dia bikin berhala, dia ciptakan sendiri. Dia bakar anak-anaknya sebagai korban bakaran. Bayangkan. Dia bakar anaknya sendiri. Waduh. Ini suatu praktek yang sangat-sangat jahat. Sangat-sangat jahat. Sebelumnya nggak ada yang begini. Nggak ada. Dan dia memberikan persembahan korban di bukit-bukit pengorbanan, di tempat-tempat tinggi, di bawah setiap pohon yang rimbun. Jadi kalau misalnya ada 1 juta pohon rimbun di Israel, di Yehuda Selatan, maka ada 1 juta mesbah penyembahan berhala di Yehuda. Bayangkan, sangat-sangat jahat, sangat aktif kejahatannya. Udah setan bener dia nih. Seperti itu. Dia seperti membuka diri, ya inilah saya. Ya memang jadi penuh dengan setan gitu, ya, kejahatan. Uzia, ya kakek dia, raja yang memulai tapi ya memang melawan Tuhan. Pada akhirnya Yotam baik seumur hidupnya. Anaknya dia, bayangkan anaknya dia. Ini Hizkia beruntung karena dia tidak dibakar gitu ya, jadi korban. Ini Hizkia sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Ketika dia tahu saudara-saudara dia itu pergi dibakar sama papanya sendiri, dia bisa selamat. Dia bersyukur di hadapan Tuhan. Iya kan? Kan dia tahu mengenai hal ini. Papa dia sendiri yang lakukan. Ya. Jadi ketika Raja Ahaz itu sementara jahat-jahat, dia hidup, waduh, full gaspol apanya? Gaspol dosa dan kejahatan. Anaknya mendapat pengaruh yang baik. Dari siapa? Siapa? Hizkia itu mendapat pengaruh dari Yesaya. Betul ya? Yesaya. Maka bersyukur di tengah-tengah dosa dan kejahatan dunia yang begitu gelap ini, masih ada
masih ada hamba-hamba Tuhan yang setia mau doakan kita, ya. Masih ada rekan-rekan pelayanan yang mau melayani kehendak Tuhan, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, Ahaz dia hidup, ya, dia melakukan perbuatan keji. Kata keji itu, kekejian yang ditujukan kepada Ahaz, bahasa Ibraninya itu adalah toeba, ya, toeba, memuakkan, menjijikkan. Jadi semua tindakan Ahaz itu membuat Allah itu pengen muntah. Allah pengen muntah, ya, karena penyembahan berhala. Jadi hari ini pun sama. Ketika kita sementara menjalankan kehidupan iman kita, ya, tetapi di saat yang sama kita sedang terpesona kepada dunia, gitu ya, maka pada akhirnya penyembahan kita pun yang terbagi dua, mendua hati, itu membuat Tuhan pengen muntah jadinya. Nah itu. Jadi kita harus berjaga-jaga mengenai hal ini, ya. Berjaga-jaga mengenai hal ini. Kita bercermin lewat mereka, gitu ya, lewat Raja Ahaz dan Yotam ini. Kesimpulannya, kita bisa lihat bahwa krisis pewaриsan iman ini membawa perubahan yang sangat drastis dalam keluarga. Ya, benar ya? Kalau kita lihat krisis pewaриsan iman, Yotam dia seharusnya memastikan iman yang dia miliki sudah ada pada anaknya, penerus kekuasaan, pemerintahan. Tetapi dia tidak memperhatikannya. Pada akhirnya, perubahan yang sangat drastis. Perubahan yang membawa murka Allah itu terjadi. Ya. Hal yang berikutnya, ini yang tadi saya katakan. Beribadah, janganlah dengan hati yang terpesona kepada hal dunia. Ya, mari kita mengarahkan hati kita senantiasa kepada Tuhan. Ya, dengan demikian, pada akhirnya segala yang kita lakukan pun benar-benar sesuai dengan jalan Tuhan, ya, bukan jalan pikiran kita sendiri, bahkan bukan jalan yang jahat, ya. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang kehidupan kita diakui oleh Tuhan, ya, diakui oleh Tuhan. Tuhan mengakui kita, bukan hanya diakui kita, oh ya, dia rajin pelayanan, udah selesai, nggak mau dibahas lagi. Nggak mau dibahas lagi. Tiba-tiba pelayanan udah puluhan tahun, Tuhan bilang apa? Oh ya, ya kamu hanya beriman itu, menjadi orang beriman itu cuma ya 6 bulan terakhir sejak kamu sakit dan cari Tuhan. Waduh, itu kan, padahal saya sudah percaya, sudah rajin puluhan tahun, tapi ternyata Tuhan belum cuma 6 bulan. Benar ya? Ya, pada akhirnya mari kita menjalani suatu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang diakui oleh Tuhan, kehidupan yang penuh dengan berkat. Ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, lakukanlah hal yang berkenan kepada Tuhan, lakukanlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada akhirnya kita akan diakui. Ayat penutup saya itu Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ketika orang-orang yang rajin melayani, mereka dengan pemikiran mereka bahwa mereka katakan mereka mengenal Tuhan. Mereka telah lakukan banyak hal. Mereka telah usir setan, sembuhkan orang. Mereka banyak lakukan kebaikan. Mereka lakukan segala hal untuk Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu. Bayangkan itu. Kalau itu kita. Artinya apa? Segala perbuatan pelayanan kita yang kita anggap itu sudah berkenan, sudah luar biasa, diakui oleh manusia, ternyata Tuhan tidak akui. Dan itu apa? Semua hal tersebut seperti suatu masa kehidupan yang dicabut, dihilangkan, menjadi kosong, masa yang kosong dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang di Matius pasal 7 itu, ayat 21, mereka apa? Mereka protes kepada Tuhan. Tuhan tidak adil. Saya sudah kerja untuk Tuhan. Kok Tuhan seperti itu? Ternyata Tuhan tidak adil. Akhirnya mereka akan menghujat Tuhan.
Tuhan kasih tahu apa kepada mereka? Aku tidak pernah mengenal kamu. Orang-orang yang melakukan kejahatan katanya. Tetapi orang apa? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan lawlessness. Orang yang tidak tahu hukum. Orang yang tidak tahu firman. Hanya mengandalkan perbuatan. Menganggap benar. Tapi tidak tahu firman. Tidak tahu kehendak Tuhan. Tuhan tidak akui. Dan Tuhan buang mereka semua. Bukan itu kehendak Tuhan katanya. Nah, pada akhirnya mulai berpikir. Jadi kehendak Tuhan apa ya? Apakah yang menjadi kehendak Tuhan? Nah, inilah yang selalu kita cari. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita untuk kita lakukan. Ya, saya berdoa kita bisa belajar dan memiliki kesadaran terus dicerahkan oleh Roh Kudus. Kita senantiasa melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Silakan Ibu. Wow, terima kasih banyak Bapak Pendeta Yudi yang sangat luar biasa sekali ya. Kita udah melihat hanya melalui dari sudut pandang sejarah penebusan. Kita bisa melihat 5 tahun masa kekosongan dari Raja Ahaz tadi itu. Dan kita sudah dengar bagaimana kekejaman ya yang dilakukan oleh Raja Ahaz. Nanti kita bicarakan lebih lanjut ya Bapak Ibu yang terkasih. Saya minta Ibu Aling sudah mendengarkan tadi, mungkin ada dari Pak Siagian, ada Bang Romi di sini ya, ada Pak Edi, ada Bu Tina. Oke, ada Pak Ahok. Kalau memang ada pertanyaan silakan ya angkat tangan ya. Ya, Bapak Pendeta Yudi, ini menurut saya penjelasan yang Bapak berikan tadi itu sangat-sangat luar biasa ya Pak ya. Ini seperti kita masuk di dalam kuliah yang mendapatkan secara detail. Dan memang sepengetahuan saya juga memang hanya melalui dari sudut pandang sejarah penebusan ini kita bisa melihat tadi seperti Bapak katakan ada kontraversi yang antara orang yang mengatakan selama berapa tadi 20 ada perbedaan gitu ya. Ada yang 16 tahun dan ada yang 20 tahun itu. Nah, itu memang harus benar-benar dijelaskan secara secara detail ya. Katanya ada suara bergema. Suara gemanya di mana ya? Iya, bergema itu Ibu. Oh ya? Masih bergema ya? Masih Bu. Oke. Sekarang masih bergema? Masih Bu. Wah, dari mana ya suaranya bergema ya? Coba Aling take over dulu, Aling, saya kontrol, coba Aling. Ya, oke. Apa ya. Ya, baik Bapak Ibu. Silakan resen ya bagi yang ingin bertanya, maka akan dibukakan mute-nya oleh operator kami. Ya, baik Pak Yudi, mengenai penjelasan pada malam ini luar biasa ya Pak. Di situ bisa kita lihat bagaimana ketika firman Tuhan itu, ajaran kebenaran itu tidak diwariskan ya Pak ya. Berarti kan mengalami krisis ya Pak Yudi ya, ketika hal itu tidak diwariskan oleh Raja Yotam ya Pak pada Raja Ahaz ya. Jadi dia benar sendiri gitu ya Pak, seperti tadi Bapak bilang dia benar sendiri, dan akhirnya generasi penerusnya itu tidak mengenal kebenaran ya Pak Yudi, kebenaran dari firman Tuhan itu ya. Nah, kalau seperti ini Pak, ini pasti kan tidak berkenan ya Pak Yudi, sikap seperti Raja Yotam ini yang dia tidak mewariskan kebenaran firman ini kepada anaknya. Nah, ini bagaimana Pak Yudi? Apakah Tuhan Tuhan juga tidak menyukai ya Pak, tidak berkenan ya dengan apa yang dilakukan oleh Raja Yotam ini? Ya, bagaimana Pak Yudi? Silakan. Ya, jadi memang Tuhan itu kita perlu lihat
hal ini dari sudut pandang sejarah penebusan, bahwa Tuhan hendak, apakah tujuan Tuhan dalam menggelar sejarah penebusan itu? Itu adalah sejarah penebusan itu adalah untuk tujuan utamanya adalah supaya Yesus datang, Mesias datang dan menjalankan pekerjaan penyelamatan. Tetapi Tuhan datang, ketika Tuhan datang itu benar-benar dia ingin supaya dia datang melalui orang-orang yang memegang perjanjiannya, ya. Tetapi dalam faktanya, di dalam sejarah penebusan, ada orang-orang yang seharusnya menjadi saluran atau menjadi suatu channel, suatu lorong untuk kedatangan Tuhan. Justru orang-orang ini yang ingin menghambat atau ingin satu, dia tidak mau tahu, dia tidak peduli, dan dia sepertinya apa ya, dia tidak tahu lagi tentang tujuan itu apa, dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Dalam hal ini mengenai Yotam, dia kembali lagi, dia fokus, yang penting saya benar, nggak apa-apa, yang penting saya yang benar, it's okay. Orang lain seperti apa ya, itu masing-masing lah ya penyelamatan ya, sorry ya, tetapi ya itu masing-masing, yang penting ini. Atau yang penting saya sudah ajarkan, itu terserah dia, tinggal imannya dia. Dan sudah apa? Ya Tuhan, saya sudah lakukan tugas saya. Nah, nggak bisa begitu. Benar-benar kita harus sampaikan apa yang bisa kita katakan, tetapi kita perlu mengingat mereka di dalam doa kita. Nah, seperti ini. Jadi karena seharusnya Yotam itu dia melihat bahwa kerajaan janji Tuhan itu adalah kerajaan Daud, buyutnya dia itu tidak akan terputus. Pokoknya mereka akan melanjutkan pemerintahan sebagai raja selama mereka hidup di jalan Tuhan. Itu sebabnya Yotam, dia seharusnya sadar bahwa apa? Dia tidak menjadi raja untuk selama-lamanya. Karena dia hanya seorang manusia. Maka dia perlu mempersiapkan anaknya. Jadi dia persiapkan anaknya. Ketika umur 12 tahun, oke, kamu jadi raja ya. Gitu ya, latihan sekarang dari papa. Tetapi dia hanya concern, dia hanya memperhatikan, mempedulikan mengenai hal bagaimana memerintah dengan baik. Itu saja. Iman dari anak yang bernama Ahaz itu, dia tidak perhatikan. Itu sangat-sangat disayangkan. Kalau zaman sekarang ini, itu seperti orang tua yang hanya ingin anaknya berhasil, sukses di sekolah, tetapi nggak sukses di gereja. Oh, ada juga seperti ini ya, Pak Yudi, kasusnya. Oh ya. Pernikahan. Ya, baik seperti itu. Iya, ada juga kasus seperti ini ya Pak Yudi, pernikahan antar pasangan yang beda agama ya. Ya kan ada kan banyaknya terjadi ya Pak zaman sekarang. Nah, lalu kemudian ketika menikah pasangan ini membebaskan anak-anaknya ini memilih agamanya menurut keinginan mereka sendiri. Nah, ini juga sebenarnya termasuk hal yang seperti tadi Pak Yudi ajarkan ya, bahwa mewariskan imannya itu ya dengan salah ya, seperti itu ya Pak Yudi kira-kira. Itulah Yotam modern zaman sekarang, ya kan? Itu Yotam modern. Saya juga pernah bertemu dengan keluarga yang seperti itu. Mereka bilang, ya keluarga kami memang begitu, ya memang papanya juga seperti itu, nggak ke gereja juga. Akhirnya dibilang anak-anaknya dia, ya terserah kalian mau yang mana. Ya saya juga nggak bisa apa-apa, saya diam saja. Yang penting saya doa. Nah ini satu hal yang salah. Gitu. Iya. Harus campur tangan. Karena apa? Karena bagaimana iman dalam keluarga itu tanggung jawab kita. Gitu. Ya orang tua ya betul ya seperti itu. Jadi prinsip kebinekaan tunggal ikan dalam kerohanian itu tidak boleh berlaku ya sebetulnya. Itu salah penerapan itu. Salah penerapan. Baik. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu yang mendengar ini bisa mendapatkan pencerahan ya mengenai pertanyaan. Ya, baik. Mantap, ini ada Pak Siagian. Ya, silakan Pak Siagian buka sendiri.
Ininya. Silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Edi, Pak Yudi. Selamat Saya malam, baru Pak kali Yudi. ini masuk, ya karena ini kan saya lihat tadi sudah buku keempat gitu. Saya sebetulnya kepingin belajar ini. Ya, saya mohon maaf nanti kalau salah penanggapan saya. Judulnya tadi kan kekosongan 5 tahun pemerintahan Ahaz. Kan seperti itu. Di dalam dua raja-raja itu kan ditulis di situ Yotam memerintah selama 16 tahun. Terus lagi ditulis Yotam memerintah sampai tahun ke-20. Jadi kan 5 tahun dibilang kekosongan itu. Menurut saya kekosongan yang dibilang itu, apakah itu disebut kekosongan apa yang 5 tahun itu kan karena tidak diakui Allah gitu loh Pak. Jadi apakah jadi pemerintahan itu sebetulnya ada kan 5 tahun itu. Cuman yang 5 tahun itu menurut saya, menurut pandangan saya tidak diakui oleh Allah. Sama dengan seperti kasusnya Raja Saul kan. Raja Saul yang pernah saya baca itu, kalau Raja Saul itu kan di 1 Samuel 13 ayat 1 kan ditulis 2 tahun dia memerintah. Nah, seperti itu. Tapi di Kisah Para Rasul 13 ayat 21, Saul memerintah 40 tahun. Nah, ada yang menerangkan pendeta kepada saya itu, sebetulnya Saul itu memerintah 40 tahun sebetulnya. Tapi yang diakuin Allah itu hanya 2 tahun. Apa benar seperti itu? Jadi kembali kita ke konteks kekosongan 5 tahun pemerintahan Ahaz itu, menurut saya, ini pandangan saya, pemerintahannya sebetulnya ada 5 tahun itu bukan kosong. Nah, seperti itu Pak gitu. Itu kalau saya bandingkan dengan pemerintahan Raja Saul seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Seperti yang Bapak maksudkan, ya seperti itu Pak. Jadi memang bukan kosong. Jadi cuma istilahnya itu seperti apa ya? Judulnya itu kekosongan bahwa tadi suatu pemerintahan yang tidak diakui Tuhan itu seperti dilompati gitu. Seperti dilompati gitu. Semuanya tetap berlangsung seperti biasa. Tetap ada orang-orangnya, ada peristiwanya, tetapi Tuhan lompat gitu. Tuhan lompat langsung ke 20 gitu. Jadi dari yang ke-16, 17, 18, 19, 20 itu Tuhan seperti enggak perhatikan gitu, mengenai hal itu. Karena hal-hal yang tadi terjadi. Ya, terima kasih Pak masukannya. Ada lagi ya, Pak? Terima kasih. Tadi sebetulnya ada saya dengar yang ada yang 1 juta pohon atau 1 juta orang dibuat apa itu 1 juta pohon sebagai persembahan kan seperti itu tadi kan? Nggak, saya kurang jelas dengarnya. Ini mungkin kembali kita ke agama-agama yang ada di Indonesia kan? Kita anggaplah di Indonesia. Kalau agama di Indonesia itu katanya kan misalnya agama Kristen, Muslim, Hindu. Kembali kita sebutlah 3. Kalau di agama Hindu itu kan, saya lihat di Bali karena saya pernah tinggal di Bali selama 30 tahun gitu. Di Bali itu kan, ya maaf ya kalau ada orang Bali di sini. Kalau di Bali itu kan, kalau ada pohon yang besar itu kan, itu langsung dibuat, disarungin gitu lah. Dibuat sarungnya, dibuat persembahan sesajen gitu. Saya berpikir tadi itu, apakah orang Bali itu mengikuti seperti yang dibicarakan Pak Yudi tadi gitu kan, 1 juta pohon, 1 juta dibuat persembahan gitu. Jadi seperti itu Pak, tanggapin sedikit gitu Pak. Ya, baik. Ya, jadi tadi jadi ada ayat yang mengatakan bahwa memang Raja Ahaz ini dosanya itu begitu agresif. Seperti apa nampaknya itu? Jadi nampaknya itu dia membuat berhala, dia lihat ada bukit pengorbanan, taruh mezbah di situ. Ada pohon besar, taruh mezbah di situ. Jadi tadi saya bilang, jika ada 1 juta pohon rimbun di Yehuda, maka ada 1 juta juga tempat untuk menyembah di situ. Karena sebanyak jumlah pohonnya gitu kan. Karena ekspresi Alkitabnya seperti itu. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi,
ini karena memang Ahas itu dia banyak mencari apa ya, seperti untuk memuaskan diri dia, hati dia. Makanya dia melihat apa yang menurut dia baik untuk disembah, apa yang baik dibikin, ya dibikinlah semuanya. Ya, seperti itu. Saya nggak tahu apakah orang Bali melihat dia atau dia pernah ke Bali. Itu yang saya tanya Pak tadi. Apakah orang Bali itu keturunannya dia gitu Pak? Ya, tapi tradisi Bali itu memang ada tradisi, ada alasan mereka sendiri, gitu ya. Mereka melihat ciptaan, menghargai ciptaan. Bukan hanya pohon yang besar, pohon yang kecil pun mereka sarungin, Pak. Saya perhatikan begitu, karena ini kayak yang kecil juga ada yang mereka sarungin gitu. Mungkin mayoritasnya yang besar, tapi kalau yang di depan rumah kecil, apa boleh buat gitu. Ya, tapi mungkin itu ada alasan tersendiri bagaimana orang Bali mereka melakukan hal itu. Nah itu saya kurang begitu jelas kenapa. Ya, Terima kasih Pak masukannya Pak. Iya, nanti yang lain dulu bertanya, kalau saya dikasih kesempatan bisa sampai malam ini. Nggak apa-apa Pak, masih boleh Pak. Silakan Pak, satu lagi, silakan. Kalau mau. Itu tadi kan yang mau kita pelajari ini kan masalah raja-raja. Itu saya pernah baca itu yang masalah Saul itu kan sebetulnya apa benar itu Raja Saul itu sebetulnya sudah ditetapkan Tuhan raja sampai seumur hidupnya selama-lamanya gitu. Tapi karena perbuatannya tidak mengindahkan perintah Tuhan, jadinya dia diputus kerajaannya itu. Seperti itu yang saya baca dan juga yang pernah saya dengar seperti itu. Apa benar seperti itu Pak? Mungkin nanti kita di tahap selanjutnya apa gimana gitu. Apa bisa dijelaskan seperti itu biar tambah ini yang saya baca ini masalah Raja Saul ini gitu Pak. Itu aja pertanyaan saya satu lagi. Baik Pak, terima kasih Pak Syagi ya. Jadi mengenai Saul, ada yang bilang begini. Tuhan nggak menentukan Saul menjadi raja. Tuhan menentukan Daud. Ada yang berpikir seperti itu juga. Makanya dia itu jahat itu Saul itu karena memang Tuhan nggak mau dia sebenarnya. Karena itu kan maunya orang Israel. Orang Israel yang datang kepada Samuel, kemudian mereka tuntut, akhirnya Samuel bilang kepada Tuhan agak terdesak, Tuhan bilang ya udahlah pilihlah itulah salah satu yang mana itu ya nanti ketemu yang ini ya dia aja. Seolah-olah Daud bukanlah raja yang Allah pilih. Nah ini karena alasan-alasan itu. Tetapi Saul dipilih Tuhan. Itu firman Tuhan. Gitu ya. Saul dipilih oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika jadi ada bacaan-bacaan itu ada semuanya. Bagaimana dia dipilih oleh Tuhan itu bukan karena manusia, tetapi karena undian itu Tuhan yang atur sampai siapa? Saul terpilih. Iya. Itu ceritanya ya kan? Nah, ketika dia itu melakukan pelanggaran, ini pernah dibahas, mungkin nanti Ibu Eni bisa kasih informasi video yang kita bahas tentang ketragisan keluarga Saul. Kita bisa lihat bahwa Nabi Samuel berkata bahwa memang kerajaan ini akan diberikan kepadamu, tetapi karena engkau itu kan karena dia protes kepada Nabi Samuel, dia mohon kepada Nabi Samuel, dia pegang jubah Samuel terus sobek. Itu sobek. Iya. Langsung Samuel bilang, seperti itu, maka seperti yang Bapak bilang tadi, gitu ya. Jika Saul benar-benar dia ikut, dia taat kehendak Tuhan, maka Tuhan dia akan tetap menjadi raja, gitu ya. Dia akan tetap menjadi raja.
Ini kita Ya. berandai-andai kan ya? Eh. Benar ya, karena ini semua nggak tertulis. Tetapi Tuhan bilang, engkau akan menjadi raja untuk seterusnya, katanya. Betul ya? Mungkin akan ada yang tanya, loh, kalau dia menjadi raja dari suku Benyamin, sedangkan janji Tuhan adalah lewat Yehuda. Nah, ini kan, lewat Yehuda. Oh, berarti nanti Tuhan bingung dong. Harusnya kan lewat Yehuda, kok ini lewat Benyamin? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa janji Tuhan itu akan digenapi. Pasti digenapi. Dengan cara Tuhan dan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Itu Tuhan kita. Satu hal yang kita pikir, bagaimana mungkin itu terjadi? Betul ya? Bagaimana mungkin itu terjadi? Kan Tuhan janjinya itu akan datang, Mesias akan datang dari Yehuda. Tapi kok lagi lewat Benjamin? Ya kan? Ingat bahwa yang datang itu adalah siapa? Mesias. Kembali lagi ya. Mesias. Yesus datang lewat Yehuda. Itu sudah ditetapkan. Gitu ya. Tetapi Allah bekerja membangkitkan raja dari suku mana untuk memerintah, membimbing umat Tuhan. Itu Tuhan bisa pakai siapa saja. Buktinya apa? Nah ini, buktinya apa? Buktinya kalau kita lihat sejarah raja-raja Israel Utara. Ingat Rehabeam, raja pertama Israel Utara. Tuhan janji ke dia, jika engkau, nah ini, jika engkau tetap ikut di jalan Daud hambaku itu, maka aku akan menegakkan keluargamu menjadi raja sampai sama seperti keluarga Daud katanya. Dia bilang sama seperti keluarga Daud. Itu janji Tuhan. Masalahnya apa? Dia gagal. Nah ini, dia gagal. Dia menyembah berhala. Dia mulai bongkar, pasang aturan hukum Taurat sesuai dengan apa yang dia mau. Dia angkat nabi-nabi, imam-imam yang semau dia. Akhirnya dia berdosa. Makanya Israel Utara, standar kejahatan raja itu berdasarkan Raja Rehabeam. Ini. Setelah waktu berlalu, muncul satu orang yang namanya Yehu. Pada akhirnya dia menjadi raja. Yehu ini, dia bukan siapa-siapa. Dia bukan siapa-siapa. Tetapi dia, Tuhan katakan kepada dia, Yehu, aku akan pakai engkau untuk membinasakan keluarga Ahab. Semuanya, engkau akan hapus semuanya. Akan terjadi, pokoknya Ahab apa yang akan terjadi kepada dia, istrinya apa yang akan terjadi, anak-anaknya apa yang akan terjadi. Jadi Yehu sudah diberitahu. Tuhan bilang apa? Engkau akan menjadi raja. Yang di sini, engkau akan menjadi raja. Dan jika engkau mengikuti jalan hambaku Daud, sekali lagi, mengikuti jalan hambaku Daud, maka keluargamu akan kutetapkan menjadi raja yang besar seperti Daud. Tapi dia juga nggak taat. Gitu. Nah, seperti ini. Pada akhirnya sama terjadi di keluarga Daud juga. Iya kan? Terjadi di keluarga Daud juga. Yosia, raja yang luar biasa hebatnya. Luar biasa hebat. 4 anaknya, tidak satu pun yang benar. Satu pun, gak ada yang benar. Akhirnya Tuhan bilang apa? Selesai. Aku bilang, sudah janji kepada Daud. Daud, jika engkau, keturunanmu, hidup di jalanku, maka aku akan menjaga engkau. Keturunanmu tidak akan terputus menjadi raja. Si Raja Daud pun dia berikan pesan yang sama kepada Salomo. Sebelum Daud mati, dia nggak kasih wasiat yang lain-lain. Dia cuma bilang kepada Salomo, Salomo, aku akan mati. Jika engkau hidup di jalan Tuhan, engkau taat kepada firman-Nya, maka engkau akan disertai, engkau akan berhasil, tidak akan putus keluarga. Tetap jika engkau berbalik daripadanya, engkau akan terima hukuman. Tuhan itu adil. Benar ya? Dia itu adil. Nggak mungkin dia itu cuma kasih, oh dia bikin salah, tutup mata aja. Oh dia lakukan bagus. Dia lakukan dosa, tutup mata aja. Itu bukan Tuhan yang adil. Sama seperti orang tua kan? Orang tua menegur. Sama, Tuhan pun lakukan itu. Tetapi
di zaman raja, di zaman anak-anak Yosia menjadi raja bergantian. Ternyata apa? Ternyata mereka hidup jahat di mata Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menggenapi apa yang dinubuatkan kepada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya. Bayangkan, ini nubuat ini bukan nubuat, bukan hanya Nabi Yeremia, Daniel, Yehezkiel yang hidup di zaman pembawaan ke Babel. Yeremia itu, dia hidup di zaman Yosia. Itu Nabi Yeremia. Jadi dia mengalami reformasi iman yang luar biasa, reformasi gereja yang hebat sekali, reformasi agama yang hebat di zaman Yosia. Ini reformasi terakhir sejak Daud. Tetapi yang nubuat tentang kehancuran Israel itu, Yehuda Selatan itu, sudah dinubuatnya kapan? Ratusan tahun sebelum mereka. Sekitar 200-an tahun sebelum mereka. Ini, Tuhan itu adil, apa adanya. Jadi seperti tadi, apakah Tuhan menjanjikan itu? Ya, Tuhan janjikan. Jika dia hidup benar, Tuhan akan membangun kerajaan yang hebat lewat Saul. Sayangnya enggak. Gitu, Pak Segian. Ya. Iya. Terima kasih Pak penjelasannya Pak. Terima kasih Tuhan memberkati. Wow, luar biasa ya, nggak terasa sudah malam ya. Kita enak sekali berbincang-bincang ya, asik kalau kita belajar firman Tuhan ini. Seperti Pak Siagian ini orang yang teliti, orang yang ingin mau tahu tentang sejarah Alkitab, fakta sejarah Alkitab ya. Tapi buat Pak Siagian jangan khawatir, Bapak bisa pergi ke channel saya Omihen. Channel Omihen ini kayak gini Pak. Nah, di sini nih nanti di playlistnya itu ada pelajaran-pelajaran ya Pak. Jadi Bapak bisa lihat di playlistnya lebih lengkap. Karena kalau di Cahaya Firman itu baru diisi belum semuanya. Jadi nanti Bapak bisa pergi ke channelnya Omihen ini. Jangan lupa di-subscribe ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa melihat pelajaran dari buku 1, buku kedua, buku ketiga yang sudah dipelajari ada di playlistnya saya buat ya. Ada di sini. Itu aja informasinya. Nah, Pendeta Yudi luar biasa ya Raja Ahas ini ya. Biasanya ya di masa sulit orang-orang tuh mengandalkan Tuhan. Wah, saya udah bentok nih. Saya kayaknya nggak bisa melakukan perkara ini tanpa Tuhan. Pasti sadar mereka membutuhkan Tuhan. Tapi Ahas ini luar biasa malah melawan Tuhan, tambah memberontak dia ya. Tambah dia melawan Allah gitu loh. Nah, kemudian saya melihat ya karena Raja Ahas ini betul-betul dia tidak bersandar kepada Allah. Jadi kekejaman yang dia buat itu ya luar biasa. Kalau di kampung saya dikatakan orang yang jahat begini udah kesetanan. Katanya di kampung saya kalau orang yang melakukan kejahatan itu kalau udah nggak melakukan kebaikan, oh udah kesetanan kamu katanya gitu. Jadi memang betul udah dirasuki sama kuasa kegelapan ya Raja Ahas ini. Jadi kita belajar ya teman-teman dari peristiwa yang dialami oleh Raja Ahas ini. Jangan kita mengikuti jejaknya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita dengarkan last statement ya, statement terakhir dari Bapak Pendeta Yudi sebelum menutup kita di dalam doa. Siapa tahu kita dapat wejangan istilahnya ya, nasihat bagaimana kita membangun pilar kerohanian kita supaya kita jangan meniru Raja Ahas. Silakan Pak Pendeta Yudi. Nubuat tentang Mesias, tentang kelahiran Yesus yang sering kita baca di hari Natal. Yesaya 9 ayat yang ke-6 itu merupakan suatu tanda yang luar biasa yang diberikan kepada umat manusia bahwa di dalam keadaan yang sangat sulit, keadaan yang sangat terdesak,
di ujung ombak, di hadapan maut, krisis yang terbesar, tetapi janji pengharapan tentang kedatangan Mesias, seorang putra ya akan dilahirkan bagimu, ya seorang putra, kelama pemerintahan ada di atas bahunya, dan dia akan disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini merupakan nubuat yang luar biasa, suatu firman yang sangat-sangat menghibur, yang sangat melegakan. Dan firman Tuhan itu yang sering kita dengarkan di hari Natal, disampaikan pertama kali kepada Raja Ahaz. Firman itu disampaikan kepada Raja Ahaz. Jadi kita bisa lihat bahwa di tengah-tengah dosa dan kejahatan, kasih karunia Tuhan itu melimpah dengan sangat besarnya. Raja Ahaz yang sangat terdesak, dia tidak ada jalan untuk bersandar, dia tidak ada jalan untuk bisa keluar dari masalah dia diberikan jalan keluar. Bahkan dia tidak mau minta tanda, Tuhan langsung memberikan tanda bahwa Mesias akan lahir, akan datang di masa yang sama seperti dia, yang mirip kondisinya dengan yang sedang dialami. Sangat-sangat gelap, tidak ada pengharapan sama sekali. Tetapi saat seperti itulah Mesias akan datang. Akan tetapi sayangnya Ahaz melewatkan kesempatan memperoleh kasih karunia itu. Sama seperti itu juga ketika Yesus datang, orang Israel, orang Yahudi melewatkan kasih karunia itu. Yesus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, mereka melewatkan hal itu. Yesus yang adalah firman hidup, itu pun datang setiap hari kepada kita. Dia yang penuh dengan kasih karunia, dia datang kepada kita dan mengetuk hati kita. Marilah kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa menerimanya, membuka pintu hati kita lebar-lebar, sehingga Yesus, firman hidup itu, masuk dan diam bersama-sama kita, melakukan pekerjaan besar lewat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, terima kasih kami telah belajar mengenai Ahaz, di mana masa pemerintahannya 5 tahun itu dianggap kosong. Tidak ada sesuatu hal yang diakui oleh Tuhan karena dosa dan kejahatan dia. Bapa, kami mohonkan biarlah kami bisa belajar bahwa jalan yang lebar adalah jalan melakukan semua apa yang kami mau. Tetapi jalan yang sempit adalah jalan mengikuti apa yang Tuhan mau. Bapak terima kasih. Tolong bimbing kami ya Bapak. Lewat jalan yang telah Engkau perlihatkan kepada kami percaya firman-Mu. Perhatikanlah jalan-jalan yang baik, tempuhlah itu. Jalan yang dahulu kala. Maka kami telah melihat jalan di hadapan kami, bantu kami untuk menghindari jalan yang jahat, tetapi kami menempuh jalan-jalan yang baik. Karena pada akhirnya jalan Tuhan, jalan zaman dahulu kala, akan membuat kami menemukan istirahat yang kekal. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur karena Yesus Kristus beserta dengan kami. Kami berdoa biarlah Engkau yang senantiasa menyertai, supaya kehidupan iman kami pun senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang akan mencukupkan segala yang kami perlu. Engkau yang akan membukakan jalan ketika kami melayani kehendak Bapa. Lebih lagi segala hal yang kami lakukan, penghidupan kami, anggota keluarga kami, sekolah anak-anak kami, dan orang sekitar kami, semuanya demi kemuliaan Tuhan saja. Untuk channel yang baru ini, Cahaya Firman, biarlah Engkau yang mencurahkan berkat dan kasih karunia kepada setiap pengerja-pengerja pelayan-pelayan-Mu, sehingga mereka pun Bapak terus menjadi terang dan saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapak, dan kami menyerahkan sisa hari ini semua di dalam tangan-Mu. Bagi saudara kami yang baru memulai kegiatan di hari ini, hari yang baru, kami mohonkan tangan Tuhan yang akan menyertai untuk kami bisa menjalankan kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kelas ini memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dengan penuh ucapan syukur.
Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Yudi yang sangat luar biasa memberkati kami semua. Berarti untuk minggu depan adalah pelajaran terakhir dari buku seri keempat ya. Bapak Pendeta Yudi akan merangkum pelajaran ini minggu depan. Jadi Bapak Ibu kembali lagi bersama-sama kami di Jumat yang akan Jumat depan supaya kita bisa mengetahui apa rangkuman dari buku seri yang keempat. Baik, Tuhan Yesus memberkati.